warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Evaristina, NPM 2123009. Pada hari ini akan melakukan video praktik coaching bersama guru mitra yang dalam hal ini adalah mahasiswa dalam program pendidikan biologi, yaitu Ibu Nina dan Ibu Nurmalina. Bagaimanakah proses video coachingnya? Mari kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Bu ya. Terhindar dari wabah COVID ya Bu ya. Di sekolah ini gimana Bu? Berjalan lancar nggak Bu PTM Bu ya? Alhamdulillah Bu, walaupun memang dalam kondisi yang tatap muka terbatas, kita berjalan dengan lancar. Siswanya mulai mau masuk sekolah ini, walaupun memang agak kurang bersemangat ya, karena memang biasa libur lama. Iya, libur lama. Alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk. Kemudian mudah-mudahan saya juga kemari nggak mengganggu jam mengajar ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, Ibu datang pas waktu jam istirahat. Iya, sesuai dengan perjanjian kemarin kita bertemu di jam istirahat. Ibu datang memang tinggal beberapa menit lagi waktunya, dan saya diberitahu kalau ada tamu katanya. Jadi waktu itu pas kita bertemu pas memang di jam istirahat. Jadi tidak mengganggu waktu pengajar. Ya, alhamdulillah. Ya, saya meminta waktu sebentar untuk hari ini kita merefleksi, kemudian berbincang-bincang Bu mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Iya Bu. Yang pertama Ibu, kemarin kan kita sudah melaksanakan pembelajaran. Nah itu gimana Bu? Mohon diceritakan proses pembelajarannya. Memang Bu, proses pembelajaran itu harus dipersiapkan dengan matang supaya sesuai dengan rencana ya. Kita kan waktu melaksanakan pembelajaran itu perlu menyiapkan RPP Bu. RPP itu kita buat, kita rancang supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, harapannya siswa pun bisa memahami materi yang kita sampaikan. Gitu. Alhamdulillah sudah terlaksana. Terus setelah kemarin pelaksanaan pembelajaran, bagaimana kira-kira ketercapaian tujuan pembelajarannya? Ketercapaian tujuan pembelajaran itu ada memang yang sudah tercapai Bu. Walaupun memang ada hal-hal yang masih kurang. Jadi nggak seluruhnya tidak tercapai. seluruhnya tercapai Bu. Nah itu karena memang saya merasa kesulitan untuk melaksanakan itu. Tapi berdasarkan pembelajaran yang sudah kemarin terlaksana, adakah hal-hal yang memuaskan menurut Ibu? Ya, hal yang memuaskan itu siswa itu pada proses pembelajaran mereka bersemangat ya, karena sebelumnya kita pandemi ya, itu daring kan ya Bu. Daring itu mereka biasa waktunya mereka bersantai-santai, agak leluasa sedikit kan. Kalau di sekolah kan terpantau lah kegiatan mereka itu bagaimana. Nah itu, jadi pada saat kita menyampaikan materi, mereka langsung fokus Bu untuk belajar. Jadi kita pun bersemangat untuk menyampaikan pembelajaran secara luring, sehingga kita menyampaikan materi pembelajaran itu bisa tercapai dengan tujuan yang kita ingin sampaikan. Nah itu, hingga makanya saya merasa puas, mereka lebih antusias dibandingkan belajar secara daring. Jadi artinya peserta didik menyambut baik ya Bu ya, pertemuan tatap muka ini Bu ya. Orang tua juga begitu ya Bu ya, menyambut sangat baik. Guru pun ternyata lebih termotivasi dengan pertemuan tatap muka. Memang proses pembelajaran ini tatap muka, walaupun masih tatap muka terbatas Bu, dan kita tetap menjaga protokol kesehatan
supaya kita tetap, walaupun kita tetap muka, kita pada saat nanti kita pulang ke rumah tetap dalam keadaan sehat. Ya. Kemudian setelah pembelajaran kemarin sudah dilaksanakan, kira-kira tadi ada hal yang selalu memuaskan, tujuannya juga sudah tercapai ya, walaupun ada beberapa ya Bu ya. Kira-kira kendala yang ditemukan selama pembelajaran itu kira-kira apa? Mau boleh ceritakan? Ada beberapa hal Bu, kesulitan saya pada proses pembelajaran itu dari waktunya Bu. Waktunya itu kan yang sebelumnya kita kalau tatap muka pertemuan 1 jam itu kita diberikan waktu 40 menit. Tetapi karena sekarang masih masa pandemi, jadi kita tatap muka terbatas Bu. Jadi waktunya waktu yang 3 jam 120 menit ini hanya menjadi 60 menit. Berarti sangat Iya. terpangkas jauh sekali ya Bu ya. Iya, jadi itu yang menjadi kesulitan saya untuk kita kan membuat rencana pembelajaran FPP itu kan sesuai dengan waktunya. Kita buat 120 menit tetapi kita pangkas. Jadi kesulitan Bu untuk membuat ketercapaian tujuan pembelajaran itu sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, itu. Jadi benar-benar merasa kurang dari waktu. Kemudian sarana dan prasarana di sini kan memang sangat terbatas Bu. Kita pengenlah menyampaikan materi pembelajaran itu kita menggunakan media. Tetapi media yang akan kita sampaikan sarana prasarananya masih kurang memadai. Kita punya LCD. Guru kan pengen menampilkan video pembelajaran supaya siswa itu lebih fokus, lebih semangat lagi untuk belajar. Tetapi kita LCD hanya punya satu. Sekolah itu punya satu Bu. Itu pun memang dapat bantuan lah Bu ya. Jadi belum bantuan cuma hanya ada satu. Jadi belum ada ya tambahan. Jadi kalau itu diberikan kepada guru untuk pembelajaran, guru yang lain nanti merasa iri Bu. Jadi daripada nanti berebut, makanya akhirnya LCD itu hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu saja Bu. Misalnya seperti apa itu Bu? Misalnya rapat dinas, rapat dengan wali murid begitu Bu. Nah, jadi itu media yang kita punya hanya LCD, yang alat yang untuk kita menyampaikan sesuai dengan video itu. Nah, itu kemudian siswanya juga karena memang semangat itu masih kurang dari yang biasanya Bu. Walaupun memang sudah mulai bersemangat lagi untuk belajar, tapi masih agak kurang karena kebiasaan mereka bersantai di rumah, belajar daring, kadang-kadang sambil tiduran mungkin ya Bu ya, karena yang kurang terpantau. Jadi kalau pada saat pertemuan tatap muka begini, mereka akhirnya semangatnya itu masih kendor Bu. Belum, walaupun memang sudah adalah semangat belajar dibandingkan belajar secara daring. Jadi mungkin peserta didik harus mulai beradaptasi yang baru lagi. Iya, jadi guru pun memang mungkin harus lebih, gurunya pun lebih bersemangat lagi Bu, supaya anak-anak pun lebih termotivasi. Nah begitu. Iya. Mudah-mudahan nanti peserta didiknya makin kesini udah mulai beradaptasi, kemudian bisa mengikuti pembelajaran seperti sedia kala sebenarnya. Iya. Bu ya. Nah, dengan adanya kendala-kendala, kesulitan yang ditemukan di proses pembelajaran, baik tadi dari media ya Bu ya, fasilitas sekolah, kemudian juga dari motivasi, berarti dia motivasi peserta didik. Kemudian kira-kira nih apa sih menurut pendapat Ibu yang cara mengatasi kesulitan tersebut? Cara mengatasi kesulitan itu mungkin saya berusaha untuk merancang RPP itu menjadi lebih baik lagi dengan waktu yang dibatasi pada langkah-langkah RPP itu. Jadi poin-poinnya, kira-kira mana poin-poin yang
membuat menghabiskan waktu. Nah, jadi Seperti apa misalnya Bu, dalam kegiatan apa? Dalam kegiatan misalnya kegiatan langkah pada proses kegiatan inti ya Bu ya, di mana siswa itu melakukan diskusi. Ya, diskusi. Jadi pada saat diskusi itu Butuh waktu ya lama butuh ya Bu, waktu ya, yang diskusi lama. kegiatan Jadi inti. kita memberikan materi itu sebelumnya kan sudah sampaikan di materi. Jadi Iya. anak-anak suruh membaca dulu. Oh, jadi ada kegiatan literasi ya, Bu, ya, di rumah, ya? Mereka kita membacanya bukan pada hasil proses pembelajaran Iya. itu. Kita memberikan mereka untuk membaca di rumah dulu. Jadi pada pertemuan sebelumnya sebelumnya sudah kita berikan disampaikan. materi yang akan diajarkan berikutnya, kita sampaikan. Kemudian siswa itu diberikan materi untuk membaca di rumah, sehingga pada saat proses diskusi nanti mereka sudah paham Bu, materi ini loh yang akan materi ini akan disampaikan pada saat proses pembelajaran pertemuan hari ini, begitu. Jadi tidak memakan waktu yang lama. Jadi mereka kemudian pembagian kelompoknya pun kita sudah sebelumnya juga. Jadi pada di akhir pembelajaran jadi itu guru yang membagi kelompoknya Bu ya? Guru yang membagi, karena kalau siswa yang membagi nanti mereka berebut mana yang menjadi teman kelompoknya Bu. Akhirnya nanti ada siswa yang tidak mau berkelompok dengan teman yang lain, biasalah siswa Bu. Nah itu. Jadi dari batas-batas waktu itu pada saat diskusi, kemudian memberikan batas diskusi itu dibatasi berapa waktunya, kemudian membatasi waktu pada saat presentasi itu siswa itu diberikan waktu mereka presentasi beberapa menit, kemudian dibuat perwakilan, tidak semua jadi kelompok. tidak semua kelompok maju Iya, ya Bu karena ya? kalau semua kelompok maju dengan keterbatasan waktu yang sangat sedikit dari yang biasanya kita waktunya agak lumayan lama, lebih longgar, tapi ini sangat sempit sekali Bu. Iya. Nah itu jadi kita memberikan anak itu waktu yang presentasi hanya perwakilan saja. Tetapi walaupun perwakilan tidak mengurangi dari harapan kita, dari tujuan kita. Jadi tujuan kita maksudnya tidak mengurangi lah ketercapaian tujuannya itu. Kemudian juga mungkin sintak dalam proses pembelajaran sesuai dengan model juga sudah tercapai semua Sesuai, ya. iya. Jadi walaupun mereka tidak semua, tapi sintaknya itu Sudah sesuai dengan rencananya Iya. Bu. Begitu. Jadi tadi dari pembagian waktu juga Bu ya, karena waktunya sangat sedikit, jadi guru juga sudah memiliki inovasi, sudah punya trik ya. Pembagian kelompok dilakukan Iya. sebelumnya, kemudian peserta didik sudah literasi ya Bu ya. Iya. Dan juga peserta didik tadi untuk presentasi hanya perwakilan dari kelompok. Nah, kira-kira dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, tadi ketercapaiannya sudah bagus, kemudian ternyata peserta didik sangat termotivasi, kira-kira hal yang perlu diingatkan lagi gitu Bu, apa Bu kira-kira? Ya, saya perlu meningkatkan itu dari medianya dulu ya. Medianya itu karena memang sangat terbatas kita prasarananya. Jadi saya berinisiatif lah Bu untuk membuat alat-alat peraga yang kita memanfaatkan. Sekarang kan memang bagaimana limbah-limbah itu yang tadinya tidak digunakan ya Bu ya, yang terbuang sia-sia. Mungkin di lingkungan sekolah Iya, juga banyak ya, Bu, jadi ya? banyak sekali di lingkungan sekolah. Jadi saya membuat alat peraga, kemudian nanti saya memberikan contoh alat peraganya, kemudian Yang bagaimana sudah sudah jadi. jadi, kemudian siswa itu diminta untuk membuat alat peraga begitu sesuai dengan contoh semua itu. Mudah-mudahan siswa bisa bersemangat lah untuk mengikuti pembelajaran. Jadi mereka punya
kegiatan, bukan hanya mendengarkan materi saja, tapi mereka melakukannya, melakukan kegiatan pembelajaran itu, melakukan membuat pengalaman, keterampilan juga iya, bisa keterampilan diperoleh ya, Bu. iya. Jadi mereka bukan hanya mengetahui dari pengetahuannya Iya. saja, tapi mereka mendapatkan keterampilan dari proses pembelajaran itu. Kemudian sehingga membuat siswa itu termotivasi. Ya, tadinya lebih bersemangat lagi. Tapi ada nggak siswa-siswa yang kira-kira pasif gitu dalam pembelajaran? Pasti ada, Bu. Pasti ada, Pasti ya. ada siswa yang memang dia hanya diam saja. Kemudian karena kebiasaan sebelumnya santai, Daring gitu ya, Bu, ya? daring, dia hanya melihat saja, Bu. Jadi sebagai guru saya berusaha untuk melakukan pendekatan pada siswa tersebut supaya kita mengetahui mengapa, apa sih yang menjadi kesulitan siswa untuk mengikuti pembelajaran, kemudian hal apa yang membuat dia menjadi tidak bersemangat. Gitu, Bu. Jadi kita dengan melakukan pendekatan, kita apalagi kita mendekati siswa dengan pendekatan itu, kita satu persatu kita dekati. Tidak, karena kalau kita langsung berdekatan, karena siswa nanti untuk memberikan jawaban atau mereka bercerita apa sih kesulitan dia, kadang-kadang siswa itu sulit untuk menjelaskan, kadang-kadang malu, gitu kan. Nah, Kalau dengan gurunya kan ada kedekatan emosional ya, jadi ya, akhirnya ya. kita bisa tahu kenapa anak itu tidak bersemangat, gitu. Jadi mudah-mudahan kalau kita sudah melakukan pendekatan pada siswa termotivasi lagi untuk belajar dan lebih bersemangat lagi dari yang mereka tidak tahu, berusaha untuk mencari tahu. Nah, begitu. Oke, nah itu tadi hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan. Kemudian kira-kira yang akan dilakukan pada materi pertemuan selanjutnya nih, Bu? Pertemuan Gimana? selanjutnya. Jadi pada saat pertemuan selanjutnya, memang yang tadi yang menjadi kendala, sangat menjadi kendala itu waktu. Ya. Mudah-mudahan pada saat pertemuan berikutnya ini kita tidak diberlakukan lagi tatap muka terbatas, Ya. sudah full ya, Bu ya, sehingga waktunya bisa sesuai dengan rencana Ya. kita buat ya. Kemudian media-media yang tadi Ya. saya mencari informasi bagaimana membuat alat peraga Yang sehingga mungkin sesuai dengan materinya. materinya, Iya, ini ya. sesuai dengan materi. Kemudian model-model pembelajaran sebelumnya mungkin belum sesuai, bagaimana supaya nanti materi berikutnya yang saya sampaikan sesuai dengan model-model pembelajaran. Nah, jadi saya sebagai guru mencari informasi lagi, Bu. Nah, sehingga karena memang guru pun harus tetap belajar juga ya, Bu ya. Jadi saya juga sama. Iya, jadi Ya, baik Ibu. Tadi Ibu sudah menceritakan ya, Bu ya, hal-hal yang menjadi kendala. Kemudian Ibu juga sudah menceritakan kira-kira yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran yang kami lakukan di kemudian hari. Mudah-mudahan nanti pembelajaran di kelas ya, Bu ya, peserta didik bisa lebih termotivasi lagi dengan adanya media-media pembelajaran. Mungkin dengan inovasi Ibu ya, tadi Ibu sudah sampaikan sangat bagus sekali, sangat baik. Kemudian juga dari metode, dari model pembelajaran yang digunakan mungkin disesuaikan dengan karakteristik materi dan juga peserta didik ya, Bu ya. Juga keterbatasan waktunya tadi, Bu ya, mungkin menggunakan metode-metode yang tidak terlalu membutuhkan waktu yang banyak. Oke, sampai itu aja ya Ibu ya. Terima kasih sudah mau berbagi cerita. sama-sama, Bu. Saya pun berterima kasih, Bu. Iya. Sehingga saya pun mengetahui kekurangan saya. Nah, itu, dan saya berusaha untuk menutupi kekurangan itu, memperbaiki kekurangan saya.
saya lakukan sebelumnya sehingga pembelajaran ibu ini jadi lebih baik. Dan terima kasih Ibu sudah bersedia datang kemari. Dan Ibu sudah meluangkan waktunya juga Bu. Terima kasih juga saya nih kita sudah kita saling sharing, iya, saling benar. merefleksi pembelajaran. Ibu juga sudah menyediakan waktu buat saya, sangat berterima kasih sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti silaturahmi kita tetap terjalin ya Bu ya, selain dari Terima pertemuan kasih, ini. ya. Terima kasih banyak. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan coaching pada hari ini, refleksinya adalah yang pertama, guru mitra yang dalam hal ini dilakukan oleh mahasiswa yang bernama Ibu Nina. Alhamdulillah coaching berjalan dengan komunikatif. Kemudian coaching juga sudah menyesuaikan dengan rencana pada RPK. Demikian video coaching saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.